Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Rabbuna wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li
أولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Subhanallahul adzim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta rahimahullah, yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Kembali khatib tiada hentinya untuk mengingatkan, khususnya kepada diri pribadi khatib sendiri serta kepada seluruh jamaah sholat Jumat yang hadir pada siang hari ini. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita dengan terus dilandasi dengan keimanan, karena hanya dengan jalan ketakwaan inilah Allah kian hadirkan ridhonya, Allah kian hadirkan solusi dari setiap persoalan hidup kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, hadis yang derajatnya sangat tinggi sekali, bahwa Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya aku punya kehendak dan engkau punya kehendak. Tidak akan terjadi apa-apa yang engkau kehendaki, melainkan apa yang aku kehendaki. Dan jika kau mau memenuhi apa yang menjadi kehendakku, maka aku akan penuhi apa yang menjadi keinginanmu. Dan jika kau tidak mau memenuhi apa-apa yang menjadi kehendakku, maka aku akan jadikan kau penat dan letih dengan sebab apa-apa yang kau kehendaki. Padahal tidak akan terjadi kecuali apa-apa yang aku kehendaki. Dari sebuah hadis qudsi ini terlihat jelas, hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, jika kita ingin senantiasa dihadirkan kemudahan oleh Allah, maka kita harus senantiasa memenuhi apa-apa yang menjadi kehendak Allah dengan jalur ketakwaan kita. Kita seringkali dibuat letih, lelah dengan sebab apa? Karena kitanya sendiri yang ternyata belum mau mengikuti kehendak Allah. Kita punya keinginan dan Allah punya kehendak. Kalau terus-terusan kita terus yang utamakan adalah keinginan kita, maka Allah akan terus jadikan kita penat dan letih dengan sebab-sebab apa-apa yang kita kehendaki. Padahal semuanya tidak akan terjadi kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka ayo bersama-sama di sidang Jumat ini kembali kita ketuk hati kita bersama-sama, kita hujamkan ke dalam hati kita bersama-sama, tiada jalan selain ketakwaan. Kita turuti dulu apa yang menjadi maunya Allah. Seringkali dalam doa-doa kita yang terlintas lebih banyak mana? Saya yakin termasuk diri saya pribadi masih terlanjur banyak keinginan kita. Tapi pernahkah kita bermunajat kepada Allah? Ya Rabb, sejatinya apa yang Engkau mau dari keberadaan hamba? Apa yang selama ini yang belum saya penuhi, apa-apa yang menjadi kehendak? Maka bismillah, semoga dengan jalur ketakwaan ini kita terus mengikuti perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya, menjadikan salah satu asbab dihadirkannya berbagai solusi dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi bersama. Sebagaimana janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam firman Allah ini, Allah senantiasa tegaskan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan hadirkan solusi jalan keluar. Jadi jika kita senantiasa masih mencari solusi di sana sini, sejatinya solusi itu sangat dekat. Di mana? Di ketakwaan-ketakwaan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika selama ini kita masih prihatin, jika selama ini kita masih terus memikirkan bagaimana tentang kondisi rezeki kita, padahal Allah janjikan rezeki itu hadir lewat mana? Lewat jalur ketakwaan kita. Insyaallah. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Tema khutbah kita pada hari ini adalah tentang lanjutan dari bulan kemarin. Kalau kemarin kita tentang mengubah, ya, Masya Allah, bagaimana caranya mengubah kondisi nasib kita. Diawali dengan kemarin mengubah dari prasangka-prasangka kita. Maka bismillah, pada sidang Jumat kita kali ini, khutbah Jumat kita kali ini adalah masih lanjutannya, yakni tentang bagaimana mengendalikan kualitas hati kita. Tema kita adalah tentang mengubah musibah menjadi anugerah. Berbicara tentang musibah, berbicara tentang persoalan hidup, sejatinya setiap hamba yang bernyawa pasti akan dihadirkan oleh Allah berupa ujian. Selama kita ini masih berhembus nafas kita, selama masih ada, sampai nyawa kita belum lepas dari kerongkongan kita, Allah sejatinya terus akan menghadirkan musibah.
Namun bagi hamba-hamba yang beriman, musibah sekalipun terasa nikmat bagi dirinya. Dirinya senantiasa merasakan nikmat terus yang Allah hadirkan, senantiasa diguyur dengan nikmat. Bagaimana itu? Bismillah, kita bersama-sama belajar dalam khutbah Jumat kita bersama-sama pada hari ini. Yang pertama adalah kita harus memahami dulu bagaimana pola datangnya nikmat, bagaimana pola datangnya rezeki yang senantiasa Allah guyurkan kepada kita. Berbagai rezeki, berbagai nikmat sejatinya Allah terus hadirkan kepada kita. Tapi karena kitanya yang seringkali gak menyadari, kitanya seringkali justru menolak terhadap kedatangan rezeki kita. Allah Ta'ala telah mengutus sebuah malaikat, seorang malaikat yang sangat luar biasa, malaikat Mikail, menghadirkan rezeki kepada kita, menghadirkan nikmat demi nikmat kepada kita. Tapi seringkali kitanya menolak malaikat Mikail hadir dalam kehidupan kita. Bisa jadi dalam hari ini saja kita sudah berkali-kali mengusir malaikat Mikail dalam kehidupan kita. Maka bismillah, dengan kita memahami pola datangnya ini, kita akan semakin mudah untuk mengubah musibah menjadi anugerah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yudrillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, barang siapa yang Allah mau berikan kenikmatan, barang siapa yang Allah mau hadirkan ke lapangan, yusib minhu, Allah akan hadirkan ujiannya terlebih dahulu. Allah akan hadirkan musibahnya terlebih dahulu. Jadi kalau detik ini, hari ini, mungkin kita dihadirkan persoalan, kemudian kita masih mengeluh, sambat, protes, kemudian terucap kalimat-kalimat yang gak ridho kepada Allah, maka di situ sejatinya kita sudah menolak terhadap yang namanya nikmat. Karena sejatinya datangnya nikmat tadi sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda tadi, barang siapa yang Allah mau berikan kebaikan, barang siapa yang Allah mau berikan kenikmatan, Allah akan menghadirkan ujiannya terlebih dahulu. Maka duluan mana? Pasti duluan ujiannya dulu. Maka bisa kita kiaskan bahwa ujian itu ya seperti bungkus permen, ya. Sementara nikmat itu seperti isinya, yakni permennya. Tentu yang namanya permen sifatnya manis, semua orang suka. Tapi yang namanya bungkus, ya sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Kalau kita mau makan pasti bungkusnya akan kita buang. Tapi ketahuilah bahwa tidak ada permen yang datang itu tanpa bungkus. Jadi ketika kita dihadirkan, seorang jasa ekspedisi datang, barang sudah kita beli, barang sudah kita bayar, ataupun yang masih COD sekalipun, coba sesekali kita bilang kepada bagian ekspedisinya, "Pak, saya nggak mau ada bungkusnya, saya cuma mau isinya." Kira-kira barangnya mau dikasih? Tentu tidak. Mengapa? Karena SOP-nya yang begitu. Yang namanya paket pasti, ya, yang namanya ada isi pasti ada bungkusnya. Kalau kita tetap dengan ngeyelnya kita, protesnya kita kepada Allah, sebagaimana kita protes tuh kepada ekspedisi, saya nggak mau ada bungkusnya, pokoknya saya cuma mau isinya saja. Kira-kira apa yang terjadi? Ekspedisinya akan bilang, "Ya udah deh Pak, kalau Bapak maunya senantiasa ada hanya isinya saja, nggak mau ada bungkusnya, barangnya saya tarik kembali, saya kembalikan kepada yang mengirim." Maka beginilah pola sejatinya pula malaikat Mikail dalam menghadirkan rezeki kepada kita. Kita sudah tahajud, kita sudah sedekah, kita sudah berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Allah kemudian kirimkan malaikat Mikail hadir kepada kita, mau memberikan nikmat, tapi dibungkus dulu dengan yang namanya musibah, ujian, persoalan. Kok kita saat dihadirkan itu masih protes, mengeluh, sambat, artinya kita sedang menolak bungkusnya. Kalau sudah menolak bungkusnya, otomatis kita juga nggak dapatkan isinya. Maka salah satu langkah terbaik adalah kita menyadari sebagaimana firman Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya Masya Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Coba bapak-bapak kita bayangkan, kita resapi dari firman Allah ini. Bersama kesulitan ada kemudahan. Datangnya yang namanya ujian dengan solusi, datangnya itu sepaket. Bersama kesulitan ada kemudahan. Datangnya barengan. Tapi yang mana yang tampak duluan? Yang tampak adalah kesulitan dulu. Bersama kesulitan ada kemudahan, bukan bersama kemudahan ada kesulitan. Dan ini sampai diulang berkali-kali. Maka sejatinya paketan nikmat itu oleh malaikat Mikail mau dihadirkan kepada kita, itu sejatinya sudah barengan.
tapi karena kita baru melihat bungkusnya saja sudah nggak mau, kita sudah protes, mengeluh, sambat sama Allah, maka disitulah kita sudah mengusir malaikat Mikail dalam kehidupan kita. Maka mari kita cek coba dalam beberapa hari ini, atau hari ini saja dari pagi tadi, sudah seberapa banyak kita mengeluh, protes saat dihadirkan hal-hal yang nggak nikmat kepada kita. Apa lisan yang terucap saat pertama kali, apa prasangka yang pertama kali, bagaimana kondisi hati kita yang pertama kali saat dihadirkan ujian itu, itulah yang sangat menentukan nanti kita akan dapatkan isi paketannya tadi. Kita akan dapatkan nikmat demi nikmatnya tadi. Karena sesungguhnya ketahuilah bahwa musibah sekalipun bagi hamba-hamba yang beriman itu adalah nikmat. Maka seringkali kita mendengar firman Allah yang sangat masyhur, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmat kepadanya. Lantas di mana nih posisi mengubah musibah menjadi anugerah? Kalau bersyukur atas kita dihadirkan nikmat itu mudah, Bapak. Levelnya anak kecil saja bisa. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat, Allah akan tambah. Anak kecil kalau kita berikan es krim mudah untuk dia bahagia. Tapi coba kemudian es krimnya kita tarik lagi, nangis nggak kira-kira anak itu? Kalau anak itu nangis, lalu apa bedanya diri kita dengan anak itu? Dengan makomnya levelnya anak-anak. Kalau kita dihadirkan nikmat, mudah kita bahagia. Masih sama tuh levelnya kita dengan anak-anak. Tapi saat nikmat itu sedang diambil oleh Allah, kok kita masih menangis? Kok kita masih bersedih? Kok kita masih mengeluh, masih sambat? Berarti level kita masih sama dengan levelnya anak-anak kita. Masya Allah. Maka sejatinya barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kepadanya. Itu bersyukur itu bukan hanya bersyukur atas dihadirkan nikmat saja, tapi saat kita juga bisa bersyukur, ikhlas, ridho, menerima setiap ujian yang Allah hadirkan, maka Allah pun akan tambah nikmat kepada kita. Ini rahasia kunci untuk mengubah musibah menjadi anugerah. Sebagaimana ya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika Allah itu mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Jadi kalau kita dicintai oleh Allah, Allah berikan ujian kepada kita. Barang siapa yang ridho, Allah pun akan ridho kepadanya. Jadi kuncinya adalah agar dihadirkan ridhonya Allah, pertolongan Allah apa? Saat kita itu dicintai oleh Allah, saat kita dihadirkan tuh namanya persoalan hidup, kita harus ridho menerimanya. Saat kita ridho, Allah akan ridho. Tapi saat kita tidak mau menerima, kita protes, mengeluh, sambat, Allah pun akan murka kepadanya. Na'udzubillah. Maka kunci dihadirkannya mengubah musibah menjadi anugerah apa? Kita harus bisa bersyukur, ikhlas, ridho menerima setiap ketentuan ketetapannya Allah. Bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang sangat masyhur sekali, satu saja kita itu gak ridho atas ketentuan ketetapannya Allah, artinya kita sudah gak beriman kepada Allah. Artinya kita sudah gak beriman kepada rukun iman, yakni qada dan qadarnya Allah. Yang akhirnya apa? Menjadikan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu pertolongan Allah akan semakin tertutup. Maka mulai detik ini, yuk Bapak, seluruh jamaah yang hadir di Masjid An-Nur KP Pratama Surakarta ini, apapun persoalan yang sedang kita hadapi dalam rutinitas kita, dalam keseharian kita, yuk, setiap kali ada persoalan, kita mulai rubah mindset kita, rubah respon kita, sebagaimana hamba-hamba yang senantiasa mutmainnah di zona marhamah, hati senantiasa lapang saat menerima ujian itu. Kenapa? Karena saat kita masih dihadirkan ujian, artinya Allah sedang bersihkan dosa-dosa kita. Saat kita menerima ujian, Allah sedang hadirkan nikmat yang hakiki. Mengapa? Karena sejatinya dengan wasilah hadirnya ujian itu, hadirnya bungkus permen itu, Allah sedang angkat derajat kita. Karena Allah gak ingin melihat hamba-hambanya nanti justru terperosok, terjerumus dalam kobaran siksa api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW pun bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu penyakit, ditimpa kesedihan, ditimpa kegundahan, ya, bahkan ya, sampai duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah akan bersihkan dia dari dosa-dosanya. Insya Allah. Jadi setiap ada ujian, kalau kita bisa ridho, itu justru menjadikan wasilah kita untuk semakin dekat dengan surganya Allah. Mengapa? Karena kita sedang dicintai oleh Allah, dibersihkan kita dari dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Allah sangat cinta terhadap hamba-hambanya. Tapi kalau justru ya, kita hidup enak terus, tapi tidak berbanding lurus dengan ketaatan kita, dengan amal ibadah kita, maka disitulah justru hati-hati.
itu adalah istidraj. Justru kita mudah untuk tergelincir, yang nantinya justru kita didiamkan oleh Allah, kita tidak dapatkan nikmat rezeki hakiki, yakni surganya Allah Ta'ala. Maka Masya Allah, ada satu riwayat yang sangat masyhur ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat melihat seorang ibu tawanan perang yang sedang memberikan ASI kepada anaknya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat di sana, "Wahai para sahabat, lihatlah ibu itu yang sedang berikan ASI kepada anaknya. Kira-kira ibu itu mau nggak, tega nggak melemparkan anaknya ke dalam kobaran api itu?" Kemudian para sahabat semuanya menjawab, "Tidak mungkin ya Rasulullah, ibu itu pasti sangat sayang kepada anak-anaknya." Maka apa jawabnya Rasulullah? Rasulullah pun kemudian menjawab, "Begitu pula dengan Allah. Rasa cintanya Allah kepada hamba-hambanya itu melebihi cintanya seorang ibu kandung kepada anaknya. Jika ibu itu tidak akan tega, tidak akan ridho, tidak akan rela melemparkan bayinya ke dalam kobaran api neraka, maka Allah pun juga tidak akan ridho, tidak akan rela melemparkan kita ke dalam kobaran api neraka." Insya Allah. Tapi kitanya sendiri yang justru mau dengan mudahnya masuk ke dalam kobaran api neraka, padahal Allah ingin selamatkan kita. Lalu bagaimana caranya agar kita senantiasa selamat? Ayo Bapak-bapak jamaah sholat Jumat yang dimuliakan bagian oleh Allah, kita mulai dari ridho, bersyukur, ikhlas saat dihadirkan berbagai ujian. Bahkan dalam satu riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan ketika Rasulullah SAW melihat, mendengar satu hal yang baik-baik, Rasulullah senantiasa merespon dengan mengucap, "Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat." Ketika Rasulullah mendengar hal-hal yang tidak baik, mendengar hal yang tidak baik, apa respon Rasulullah? Beliau menjawab, "Alhamdulillah ala kulli hal." Maka respon apapun adalah senantiasa dengan syukur saat dihadirkan berbagai hal yang tidak baik sekalipun. Insyaallah, semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa, termasuk golongan hamba-hamba yang ahli syukur, yang senantiasa dihadirkan oleh Allah ridhonya. Barang siapa yang Allah hadirkan ridhonya kepada kita semuanya, sudah pasti kita akan dihadirkan pertolongan-pertolongan oleh Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمدلله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita berlatih diri untuk senantiasa masuk dalam zona jiwa-jiwa yang senantiasa mutmainnah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Fajr, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uni fi ibadi wadkhuli jannati
wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa itu jiwa-jiwa yang tenang? Jiwa-jiwa yang tenang adalah saat dihadirkan apapun kondisi hidup kita, kita senantiasa bersyukur dan ridho kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke dalam jalan Rabbmu dengan hati yang ridho lagi diridhoi oleh Allah. Rumus dihadirkan ridhonya Allah adalah kita harus ridho dulu, baru Allah akan ridho kepada kita. Radiyatan mardiyah. Saat Allah sudah ridho, apa yang terjadi? Fad'uli fi ibadi, maka kita akan dimasukkan ke dalam barisan hamba-hamba kekasih Allah. Wadkhuli jannati, Allah langsung yang meminta kita untuk masuk ke dalam surganya. Seringkali kitanya masih meminta, ya Allah surga, ya Allah hadirkan surga, ya Allah. Tapi manakala Allah sudah ridho kepada kita tidak perlu minta saja, Allah sudah jamin tuh. Justru Allah sendiri yang langsung masuklah ke dalam surgaku. Maka semoga kita termasuk barisan dari hamba-hamba yang dimutmainnah, yang senantiasa dihadirkan oleh Allah surganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد ولك المستكى وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا اللهم يسر لنا ولا تعسر اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا واعف عنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.